Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel 2 Undercover. Kajian lagi guys, dengan tema kehususan manhaj salaf oleh Al Ustadz Heri ya, di daurah lokal Kota Tasikmalaya, tepatnya di Masjid Aisyah guys, di Jalan Bantar ya. Biasa kita sama-sama ya ke kajian dengan Agi guys. Kita simak kajiannya guys. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah sedang mengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita dipertemukan dalam rangka talabul ilmi mengerti ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Mukhtasar Al-Hadis, Al-Mukhtasar Al-Hadis, yang merupakan usul manhaj salaf. Di pertemuan pertama kita menyelesaikan khasais al-manhaj salafi, kekhususan atau karakteristik manhaj salaf. Itu sudah berlalu. Kita membahas 5 poin utama, diakhiri dengan wasatiyah, mereka itu pertengahan. Sekarang kita masuk kepada satu pasal usul dakwah as-salafiyah, pokok-pokok dakwah salafiyah. Pokok-pokok dakwah salafiyah. Jadi di sini akan berbicara tentang manhaj dakwah yang merupakan rambu-rambu dalam berdakwah. Mereka orang-orang yang mengikuti jalan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 11 pokok yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Yang pertama yang utama al-wudu ila kitab wa sunnah wa fahmi ma ala salafus saleh ridwan alaihim ajmain. Yang pertama, kembali kepada kitab dan sunnah dan memahaminya dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Itu pokok yang pertama yang akan kita jelaskan insyaallah malam ini. Dan yang kedua, dakwah kepada tauhid wa ikhlasil amal lillahi wahdah, yaitu berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Yang ketiga, tahdzirul muslimin minasyirki ala ikhtilafi madahiri, memperingatkan kaum muslimin dari kesyirikan dengan beragam bentuk kesyirikan tersebut. Kemudian yang keempat, ad-da'watu ila ittiba'i ila al-ittiba' wa nabdit taqlid, yaitu berdakwah mengajak untuk ittiba dan menolak taklid yang menyimpang, taklid yang menjadikan seseorang jatuh kepada kebinasaan dan dunia. Pada waktu ini kita akan mengetahui tentang jenis-jenis taklid dan seterusnya. Kemudian naqdul bidah wal afkar ad-dakhilah. Yang kelima, menolak, menentang kebidahan dan pemikiran-pemikiran yang merusak, yang
usul dakwah yaitu mencari ilmu yang bermanfaat. Manfaat ilmu bukan hanya di dunia, tembus kepada akhiratnya, tapi di dunia pun orang yang berilmu mendapatkan manfaat baik untuk dirinya dalam menjalani kehidupan atau untuk sesama yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah membersihkan, tarbiyah membina. Tasfiyah membereskan, membersihkan, tarbiyah atau tahliyah dan tahliyah. Kadang disebut dengan istilah tersebut. Tahliyah wa tahliyah. Memakai hok, ini memakai hak. Apa bedanya? Tahliyah mengosongkan dari beragam bentuk perkara yang memang tidak pantas ada, baik dalam keyakinan atau dalam perkara-perkara yang lainnya sama. Adapun tahliyah menghias. Kalau tadi tasfiyah membersihkan dulu, kemudian tarbiyah membina, membersihkan dari perkara yang buruk dan dibina dengan perkara baik. Poin berikutnya yang ke-8 yaitu al-akhlaq wa tazkiyah. Yaitu pokok dakwah manhaj salaf tidak lain merupakan akhlak dan juga tazkiyah, pembersihan jiwa, tazkiyah nufus. Kemudian yang ke-9 tahdzirul muslimin min al-ahadits dhaifah wal munkarah allati syauhat jamal al-Islam. Yaitu memperingatkan kaum muslimin dari hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang mungkar yang merusak, mencemari keindahan Islam. Mencemari keindahan Islam. Nah ini hadis-hadis yang menyimpang. Yang ke-10 nabdu tahazzub wa tahassub bikafati anwari wa alwani. Menolak tahazzub. Tahazzub itu berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Ta'assub kepada golongan-golongan tertentu sehingga menganggap kebenaran hanya ada pada kami, yang lain tidak ada. Hanya ada pada kelompok kami, yang lain tidak ada. Ini kelompok. Sementara manhaj salaf manhaj jalan, bukan kelompok. Dimanapun kelompoknya silakan, asalkan jalannya seperti itu. Jalannya di atas jalan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamankan. Kemudian yang ke-11 yaitu as-sa'yu nahwa istinafil hayatil islamiyah wa tatbiq hukmillahi fil ardi. Berupaya, berusaha untuk menyempurnakan kehidupan Islami di tengah-tengah umat ini, menciptakan kehidupan yang Islami yang sesuai dengan hukum-hukum Allah dalam segenap sisi kehidupan. Awalnya pada diri sendiri, bagaimana Allah sebutkan Tuhan itu satu. Kemudian keluarga wa ahlikum. Ini cakupan keluarga diri kita awal. Kemudian keluarga kita sepupu terkecil. Kemudian beralih ke tetangga kita dan seterusnya. Ini bagian dari usaha untuk istiqnah, untuk membentuk kehidupan yang Islam. Watatnya. Nah, inilah 11 poin-poin penting terkait dengan usul dakwah as-salafiyah, pokok-pokok dakwah salafiyah. Adapun yang pertama, penjelasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala yaitu al-wudu wal kitab was sunnah an-nabawiyah. Kembali kepada kitab dan sunnah nabawiyah tentu yang sahihah. Wa fahmihi ma'ala nahjil ladzi kana alaihi salafus saleh, dan memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat dan generasi terbaik. Kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah yang sahih serta ijma yang disepakati oleh mereka para sahabat Nabi SAW, baik dalam masalah akidah, masalah syariat, masalah suluk. Huwa sabilul mu'min, itulah hakikat jalan kaum mukminin. Karena Rasul membina para sahabat untuk berjalan di atas jalan tersebut. Maka
kita generasi setelahnya berusaha untuk menempuh jalan mereka yang telah mereka tempuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke negeri akhirat. Sehingga pujian kepada mereka sangatlah banyak dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sabilul mukminin, jalannya orang-orang yang beriman. Dan ini tegak di atas dalil-dalil yang banyak. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, walaupun sebagian di antaranya yang pertama adalah surat Al-Baqarah 137 di mana Allah menyebutkan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Seandainya mereka beriman seperti iman kalian, kalian ini siapa? Tidak ada ketika turun ayat ini kita tidak ada. Ketika turun ayat ini, kalian yang ada di hadapan Rasulullah SAW saat itu para sahabat. Sehingga disyaratkan seandainya mereka beriman seperti iman kalian, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Kapan mereka mendapatkan hidayah? Orang kafir, ahli kitab dan seterusnya. Kapan mendapatkan hidayah? Kalau beriman. Iman seperti apa? Seperti iman kalian. Seperti imannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa itawallahu, andai berpaling, berarti tidak mencontoh iman kalian. Pada namahu fi shiqaq, mereka dalam perantaraan. Mereka jauh dari kebenaran. Di sini jelas kaum mukminin yang dimaksud saat para sahabat dan jalan mereka, jalan yang ditempuh, yang harus kita kembali kepada jalan mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 115. Ini pun sering kita membacakan ayat ini sebagai dalil atas hal ini. Ketika Rasulullah berfirman, "Wa ma yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wal iman wa la nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, cukup penentangan kepada Rasul? Tidak, ternyata disebutkan wayat tabi ghayra sabilil mu'minin. Kemudian dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka menentang Rasul itu dengan apa? Dengan menjauhi jalan yang ditempuh oleh kaum mukminin, kaum muslimin saat itu. Ghayra sabilil muslimin. Siapa jalan orang mukmin itu? Siapa orang mukmin yang ada pada saat itu? Tidak ada kecuali para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini baru sabil ini nuwallihi ma tawalla muslimin. Maka siapa yang menentang Rasul kemudian jauh dari jalan kaum mukmin, maka kami palingkan kepada dia berpaling dan kami masukkan ke dalam jahannam wa sa'at masir, yang seburuk-buruk tempat kembali. Kata penulis, wajib dalalah minal ayataini zahir, sangat nampak. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah an-najat ala nuzul sabil soal, di mana Allah mengaitkan dalam dua ayat tersebut bahwasanya hidayah dan juga keselamatan ini tak kalah berpegang dengan jalannya para sahabat, di mana mereka itu orang mukmin yang pertama dan sadar mutaqin, orang-orang yang bertakwa yang pertama kali. Sehingga disitu jelas di samping ayat-ayat yang lainnya sering dibahas. Seperti ayat dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Di situ Allah menyebutkan memuji tiga kelompok orang yang sudah sukses. Allah ridho kepadanya, mereka ridho kepada Allah, mereka mendapatkan surga yang paling di bawahnya sungai-sungai. Inilah kesuksesan yang besar. Siapa tiga kelompok tersebut? Hanya tiga-tiganya. Pertama, minal muhajirin, para sahabat. Yang kedua, ansor. Yang ketiga, wal ladzina tabauhum bi ihsan, orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Untuk menjadi muhajirin dan ansor mustahil. Hanya ada satu cara untuk kita meraih ridho Allah, surga Allah dalam ayat ini,
terkait dengan pasal ini. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata nabiyyin." Pertama, ini wajibnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian. Andai engkau berpegang dengannya, maka engkau tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kitab dan Sunnah. Cukup dengan itu kitab dan Sunnah, tentu tidak. Kenapa tidak? Padahal Rasul menyebutkan kitab dan Sunnah berpegang dengannya cukup. Ya, Rasul menyebutkan demikian. Di masa para sahabat tidak ada pemahaman tentang kitab dan Sunnah kecuali sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa setelahnya, apakah menjamin setiap yang mengaku berpegang kepada kitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat? Kan tidak. Sehingga generasi setelahnya, jika ingin masuk kepada perkara ini tidak akan sesat selamanya, peganglah kitab dan Sunnah dengan pemahaman murid-murid sahabat yang ada pada saat ini. Hadis yang pertama. Demikian pula yang kedua dalam hadis, ketika Rasulullah menyebutkan fastalah fastan mustaqimah, Rasulullah menulis atau menggariskan garis yang lurus di hadapan kamu. Wa qatta'an yaminihi wa shamalihi wa shimalihi, kemudian menggariskan garis di sisi kanan dan kirinya, garis yang banyak. Seraya beliau menyebutkan firman Allah, menunjuk kepada yang pertama, garis yang lurus, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u, inilah jalan yang lurus, ikuti. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, fatafarraqu bikum an sabili, akan terpecah belah dari jalan yang lurus. Dan subul, jalan yang lain itu yang disebutkan dengan subul, jamak banyak jalan, ini tadi digambarkan di sisi kanan dan kiri dengan garis-garis yang banyak. Maka itu ada bilang dalam hadis ini Rasul menjelaskan bahwasanya jalan yang lurus, jalan yang tentu yang beliau tempuh. Siapa yang telah mengaku? Pasti murid-muridnya, karena Rasul yang mengajak mereka untuk berada di atas jalan tersebut. Maka setiap orang generasi setelahnya, kalau ingin menjadi pengikut Rasulullah, tempuhlah jalan lainnya. Jadi Rasul SAW menyebutkan, seraya menunjukkan, mengisyaratkan jalan-jalan yang menyimpang, garis-garis yang menyimpang di sisi kanan dan kiri. Beliau menyatakan, ala kulli thariqin minha syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada di setiap jalan ini kecuali ada syaitan yang menyeru kepadanya. Walihada, oleh karena itu, mu'alif menyebutkan fal amru 'azimun, perkaranya besar, di mana tubayyin sabil mukminin wajib, maka menjelaskan jalan kaum mukminin perkara yang wajib. Ma'rifatu thariqihim wajib, berarti mengikuti, mengetahui jalannya mereka satu keharusan. Dan kita pun dituntut mengetahui jalannya orang mujrimin yang menyimpang dari jalan tersebut. Apa sebabnya? Akan lebih jelas jalan kebenaran tanpa kita tahu jalan keburukan. Sesuatu itu akan kita dididik dengan lawannya. Maka tauhid kita pelajari, kebenaran kita pelajari, kemudian penyimpangan itu kita pelajari. Jalan yang lurus, sifat-sifatnya, karakteristiknya kita pelajari. Jalan yang menyimpang, firqah-firqahnya dengan karakteristiknya masing-masing kita pun pelajari. Apa tujuannya? Supaya jangan terjatuh kepadanya. Supaya kita mengetahui dan bisa menjauhinya, tidak mencampur adukan antara jalan kaum mukminin dengan jalan yang lainnya. Sehingga kewajiban untuk mengetahui jalan lawan dari jalan kaum mukminin pun harus kita laksanakan. Kenapa? Walitas tabina sabilal mujrimin. Allah menyebutkan agar jelas, agar tampak jalannya orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ini dijelaskan dalam surah Al-Anfal, menunjukkan wajibnya kita mengetahui jalan
sehingga tidak kita menganggap jalan yang menyimpang tersebut sebagai jalan kebenaran karena meliputi subhat, baik dalam masalah akidah dan seterusnya. Itulah poin penting kenapa kita harus mengetahui dengan tersebut. Hadis yang ketiga dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah fi khutbati, beliau ketika khutbah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabda, man yahdihillahu fala mudilla. Ini khutbah hajat, barang siapa yang memberi hidayah tidak akan ada yang menyesatkan, barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Wa asdaqul hadis kitabullah, yang menyebutkan benar-benarnya hadis ucapan yaitu kitab Allah. Wa ahsanul huda, sebaik-baik petunjuk yaitu hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuhah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini buat jelas bagaimana orang Muhammad Imam Abu Dawud, Sahihkan Al-Albani dan dicantumkan dalam Sahih Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul mengingatkan bahkan di setiap khutbahnya, ini khutbah hajat, diingatkan bahwasanya kewajiban kita berpegang kepada kitab Allah karena sebaik-baik kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Adapun seluruh perkara muhdatsatil umur, perkara yang diada-adakan, berarti tidak ada contoh dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah dan juga murid-muridnya tentunya para sahabat Nabi SAW. Kemudian disifat oleh beliau wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini. Kemudian dari hadis Abdurrahman bin Amr As-Sulami, qala dakhalna al-Irbad ibn Sariyah, kami masuk kepada Irbad bin Sariyah, wa huwa alladhi fihi nazal, dan ialah yang dengannya turun firman Allah, wala 'alal ladzina idza ma atau litahjilahum, tidak berdosa orang yang meninggalkan jihad sebagai orang yang bagaimana di antaranya halal ladzina idza ma atau litahjilahum alaihi uta la ajma, yaitu tatkala orang datang ini berjihad meminta yang miskin ini berjihad meminta ada yang ikut ditunggangi kendaraan yang bisa ditunggangi, kemudian dikatakan aku tidak mendapatkan tunggangan untukmu, maka dia pulang sambil matanya basah karena menangis bersedih tidak mendapatkan tunggangan untuk ikut berperang. Maka itu tidak dosa, meninggalkan perang tersebut. Dia ingin datang untuk berjuang, tapi tidak mendapatkan infak untuk bisa menjadikan dia mampu sampai kepada medan perjuangan. Itulah diantaranya Irbad bin Sariyah yang ayat turun terkait dengan beliau. Kemudian bahwa Maryam, dan dikisahkan di sini Abdurrahman bin As-Sulami ini mendatangi beliau dalam kondisi beliau sedang sakit. Kemudian kami mengatakan, inna ji'naka zakirina a'idina muqtadisina, kami datang kepada engkau sebagai peziarah, sebagai orang-orang yang menengok, memberikan bela sungkawa kepada engkau. Faqala Irbad mengatakan, inna Rasulullah SAW sholat al-qadar, suatu hari Rasulullah sholat subuh, summa aqbala alaina biwajhi, kemudian beliau melihat kepada kami, wa adana ma'rufna bidatan balighatan, kemudian menasihati kami dengan nasihat yang luar biasa, sangat mengena, sehingga dapat minhal qulub, air mata kami pun bercucuran, wa wajilat minhal qulub, hati kami pun bergetar. Faqala qa'il ya Rasulullah, inna hadhihi la mau'izatun muwaddah fama aqimna ya Rasulullah, ini sepertinya adalah nasihat perpisahan. Maka apa wasiat kau kepada kami? Apa wasiat yang disebutkan? Usikum bi taqwa, takwa. Ini wasiat
mendengar dan taat walau kepada pemimpin, walaupun yang memimpin Abdul Habasyi, seorang hamba Habsyi. Fa innahu may ya'ishu minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup sepeninggalku akan melihat perpecahan yang banyak. Sahabat Rasulullah, kita hidup sepeninggal Rasulullah jauh di masanya melihat perbedaan perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah menyebutkan fa'alaihi bisunnah. Solusi agar kita tidak termasuk orang yang berpecah belah dalam agama, pegang sunnah. Cukup dengan itu, wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Juga sunnahnya para ulama rasyidin. Sunnah Rasul, tapi tambahkan sunnah para sahabat. Ibnu Hazm ketika menjelaskan ayat ini, kalau kita menganggap sahabat punya wewenang membuat sunnah seperti Rasul membuat sunnah didasarkan hadis ini, maka ini penyimpangan, kesalahan, kesesatan. Jadi bukan itu maknanya. Apa maknanya? Maknanya tak kala kita memahami sunnah Rasul, oke, pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu makna mengikuti sunnah para sahabat. Karena kita tidak meyakini sahabat punya wewenang membuat sunnah seperti Rasul membuat sunnah. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah Rasul. Wa aqu 'alaiha bin nawajib, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin bid'ah. Setiap yang diadakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah dhalalah, setiap dhalalah adalah fitnah. Ini ungkapan Rasulullah. Jangan kemudian kita merasa berat atau nyindir dengan ungkapan seperti ini. Ini ungkapan Rasulullah dalam hadis yang berbisa di antaranya atau hadis yang lain. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah dan hadis-hadis yang lain yang berbisa ini dari ungkapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis tersebut jelas Rasul memberikan wasiat kepada kita sekalian, tatkala terpecah belah, tatkala melihat perpecahan, pegang sunnah Rasul dan para sahabat. Maknanya pegang sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kalau ada satu ayat dipahami 10 orang, bisa jadi muncul 10 pemahaman. Mana pemahaman yang kita punya? Pada dasarnya semuanya ada. Itu kenyataan dalam agama kita seperti itu. Tidak ada satupun mubtadi, orang yang bid'ah dalam i'tiqadiyah, ilmu sesat apapun, pasti mereka berpegang kepada kitab Allah atau sunnah Rasul, tapi dengan pemahaman mereka. Bahkan saya pernah mencontohkan Ahmadiyah, yang punya keyakinan ada Nabi setelah Muhammad SAW. Dalilnya apa? Al-Quran. Mereka datangkan ayat Al-Quran. Mereka datangkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memalingkan makna khataman nabiyyin. Khataman ini bukan nabi terakhir, maknanya nabi yang paling mulia. Khatam lalu dan cincin terakhir. Cincinnya para nabi berarti nabi yang paling mulia. Bukan nabi terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Akhirah di situ diartikan apa? Nabi terakhir. Karena konteksnya berbicara saat itu beriman kepada kaum sebelumnya, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, dan akhirah yaitu nabi yang terakhir. Konteksnya saat itu sebelumnya dan akan datang. Ini permainan kalangan. Tapi dasarnya Al-Quran. Sehingga banyak yang tertipu. Ini akan muncul 10 pemahaman kalau kita berikan satu ayat kepada 10 orang. Tidak benar semua? Tidak. Kita harus punya standar. Apa standar kebenaran tersebut? Tatkala sesuai tidakkah dengan pemahaman murid-murid Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin ada agama yang loncat. Tidak kemudian tidak ada tanggapnya. Loncat. Generasi sahabat tidak ada yang tahu, tiba-tiba generasi belakangan tahu. Ini sesuatu yang loncat. Tidak mungkin. Adalah telah sempurna dan telah disampaikan kepada generasi sahabat Nabi tersebut.
berpegang pada mereka. Kemudian setelah penulis menyebutkan setelahnya asal dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sekarang ucapan-ucapan sahabat yang menguatkan perkara. Yang pertama dari Uqail bin Abdillah Al-Ashari qala inna Umar bin Khattab qala Umar bin Khattab berkata inna nasa yujadiluna bisyai'in atau bisyubahil Quran faquduhum bis-sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillahi azza wa jalla. Kata Umar, sesungguhnya sebagian manusia membantah kalian, mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran. Al-Quran dalilnya, tapi untuk membantah. Maka hukum hadapi mereka, lawan mereka dengan sunnah, dengan riwayat. Tentu riwayat ini ditulis siapa? Tidak mungkin Rasul tiba-tiba berkata tidak tahu Nabi tanpa melalui generasi sahabat, riwayat dari para sahabat. Maka bantah mereka dengan riwayat ashabus sunnah. Mereka lah ahli sunnah yang mengambil riwayat ucapan-ucapan para sahabat Nabi. Fa inna ashabas sunnah a'lamu bi kitabillah. Karena mereka yang berpegang dengan sunnah itu lebih tahu tentang kitab Allah. Lebih tahu tentang kitab Allah. Nah, di sini ungkapan Umar bin Khattab untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza najim anna salamat al-i'tiqad wa sihhati hiya at-tariq al-wahid li iqamati al-mujtama' al-muslim al-mutarabit al-muta'abbid. La sabila ila ijtima'il ummah al-islamiyyah qawatibadan wa wajadatan safwan izzaha wa sa'adatiha fid dunya wal akhirah illa bil audati sahihah ila Islam as-safi an-nafi min syawa'ib syirki wal ahwal wal bid'ah. Komentar dari penulis rahimahullah ta'ala di sini demikian kita mendapat bahwasanya selamatnya itikad kaum muslimin dan juga sahihnya jalan mereka itu merupakan satu-satunya cara untuk iqamatil mujtama' menegakkan masyarakat Islam. Jadi masyarakat tegak dengan untuk bisa membentuk masyarakat Islam yang saling bersatu satu dengan yang lainnya, yang saling dekat, saling bersaudara. Tidak ada jalan kata beliau kecuali ijtima'ul Islam untuk menyatukan Islam tersebut secara keseluruhan, mengembalikan kemuliaannya, juga kemurniannya dan kebahagiaannya baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali dengan al-audah kembali dengan cara kembali yang benar kepada Islam yang murni, Islam yang nabi, Islam yang suci, min syawaibi asyirki, dari kotoran kesyirikan, hawa nafsu dan juga kebid'ahan. Jadi di sini ucapan Umar ini ditafsirkan oleh penulis bahwasanya ini dasar untuk kita membentuk masyarakat yaitu kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Pemahaman mereka. Itu jalan keselamatan dunia di akhirat, jalan kemuliaan, yaitu al-audah ila Islam as-safi. Kembali kepada konsekuensinya tentu bagi setiap muslim untuk meninggalkan setiap perkara yang jauh dari contoh Rasul dan para sahabatnya, untuk kembali kepada jalan. Ini antara ucapan dan sangat banyak ucapan para sahabat Nabi SAW yang berbicara tentang wajibnya kita kembali kepada kitab Allah dan juga kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi
fi ghayatil istiqamah wassadad wasihhata wal aqrad wa annahu muqtaba al-ma'qul as-sahih al-manqul as-sahih wa anna man khalafahu kana ma'a tanaqudihi qawluhu al-mukhtalif alladhi yu'affiqu anhu man ufiq kharajan an mujibil aql wassama wa mukhalifan lil fitrati wassama. Kata beliau, ungkapan para ulama salafus ummah di antaranya Syaikhul Islam menyebutkan kalau seorang yang cerdik, yang pandai, yang memperhatikan nas-nas yang ada, ayat, sunnah, dan ucapan para sahabat Nabi SAW, maka akan jelas bagi dia yang namanya madhab salaf dan para imam salaf, maka mereka itu fi istiqomah pada puncak kelurusan, puncak kebenaran, sahih jalannya, dan ini sesuai dengan akal yang sahih dan sesuai dengan nukilan yang sahih. Karena memang kaidah kita akal yang benar, yang sahih tidak bertabrakan, tidak mungkin bertabrakan dengan nas yang sahih. Sebaliknya, orang yang menyelisihinya bersama tanakudnya ucapan satu dengan yang lainnya, ini pasti orang yang menyelisihi jalan tersebut pertama akan tanakud ucapan satu dengan yang lainnya. Kalau dibangun dengan akal, maka akal itu picik. Akal tidak bisa menyeluruh. Mesti di sana ada tanakud, ada pertentangan. Tidak dengan manhaj salaf, itu wahyu. Bersama dengan pertentangan mereka, karena diadakan oleh orang-orang yang mengadakan kebohongan, mereka pun keluar dari akal yang benar, keluar pula dari dalil yang sahih. Ini satu hal yang pasti. Sehingga penyimpangan dari manhaj salaf mesti konsekuensinya bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan nas, dengan dalil. Jadi mesti, karena akal tidak bisa dijadikan standar. Menurut akal dia sesuai, tapi akal yang lain apakah sesuai? Akal siapa yang akan dijadikan sebagai standar kalau bukan wahyu? Kecil saja dalam skup rumah tangga misalnya. Ketika bersatu dua orang yang belum pernah kenal sebelumnya, dua-duanya punya kolokiah berbeda-beda. Nah, yang satu orang yang berasal dari suku yang lembut, yang satu berasal dari suku yang keras. Suaranya, orangnya mungkin disatukan dalam satu perjodohan, mungkin menikah. Akan dengan tabiat mana dia menjalankan rumah tangga? Apakah dengan keras ini atau dengan kelembutan? Karena menurut kami ini adalah perkara yang biasa. Keras ucapan seperti ini biasa. Sementara di sini itu tidak sesuai dengan kebiasaan kami. Tapi biasanya berbentuk ini dan seterusnya. Sehingga kalau dengan dikembalikan kepada akal masing-masing, budaya masing-masing, tidak akan cocok rumah tangga seperti itu. Tidak akan bersatu. Maka syariat yang mengatur ikat aturan rumah tangga ini dengan syariat Islam. Walaupun berbeda-beda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda-beda kebiasaan, adat istiadatnya, bukan itu yang jadikan dasar, tapi Islam yang menjadikan dasar. Demikian pula akal, sekian banyaknya akal, sekian banyaknya budaya, adat istiadat dunia ini, mau mana yang akan dipakai? Sehingga akan muncul Islam versi di kota ini, Islam versi Sunda, Islam versi Jawa, akan berbeda-beda. Tapi kalau kembali kepada Allah dan Rasulnya, bukan akal yang berbicara, bukan adat dan perasaan yang berbicara, maka akan bersatu umat ini. Walaupun berbeda-beda latar belakang akalnya, latar belakang kemampuan keilmuannya, ataupun latar belakang budaya dan istiadatnya, maka itu akan bisa disatukan. Inilah Islam rahmatan
bukan terkotak-kotak dengan budaya dan seterusnya. Kita menghormati, Islam pun menghormati adanya budaya selama tidak bertabrakan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan-ungkapan orang muasir yang muncul para ulama dewasa ini, seperti Dr. Mustafa Hilmi, wa idza kana muslimun ya dalam nasuna al-jaw tariqan linuhuri falaysa lahum bisabilin illa wahdah jama'atu wa wahdatu bi jama'ati laysa laha min sabilin illa islam as-sahih wal islam as-sahih masdarul al-Quran wa sunnah wa hadha khilafat wa hadha khulafatul ittija as-salafi. Kata beliau, kalau seandainya kaum muslimin mencari pada hari ini thariqah atau jalan untuk menggapai kebangkitan mereka, maka tidak ada cara kecuali menyatukan kaum muslimin. Maka jalan persatuan untuk bisa menjadikan manusia atau kaum muslimin atau naik derajat, berkembang. Kemudian persatuan tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan Islam yang sahih. Maka dakwah mengajak kepada kebenaran, menyebarkan kebaikan itu dalam rangka persatuan. Sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Itulah pula suatu ittija as-salafi. Itulah kesimpulan dari arah dakwahnya salafi. Dakwah memang ke arah sana. Karena asal muslimin min dharari bisa bagi tafarruqihim min al-haqqi wa adam istima'ihim alaihi wal haqq alladhi tarakna alaihi Rasulullah abdul wa bi kama qala wa taraktukum al-bayda la yuqana alaiha la yasifu anha ba'di illa halik. Maka apapun yang menimpa kaum muslimin berupa kemarotan, kehinaan, tidak lain dengan sebab tafarruqihim, perpecahan mereka, jauhnya mereka dari kebenaran, dan tidak ada persatuan di antara mereka. Wal haq alladzi tarakna, dan juga kebenaran yang kita tinggalkan, yang telah ditinggalkan jalannya oleh Rasulullah SAW, nanti telah disampaikan kepada kita. Kebenaran itu abdal, jelas, terang. Sebagaimana Rasul menyebutkan, aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang baik, jalan yang putih bersih, baiklah, karena kalian disebutkan adalah. Kalau bila di antara usul yang pertama dalam dakwah Sunnah wal Jamaah, di mana mereka mengembalikan dakwahnya pada kitab dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Juga ijma, kesepakatan mereka para sahabat mendukung perkara ini, sehingga muncul ucapan-ucapan para sahabat dan juga ucapan ulama setelahnya, walaupun tidak banyak yang dinukilkan oleh penulis di sini, tapi dalam kitab ini sangat banyak ucapan-ucapan sahabat Nabi SAW yang menganjurkan untuk kita berpegang kepada pemahaman mereka para sahabat Nabi SAW. Sehingga Ibnu Abbas pun mengajar kepada perkara. Demikian yang pertama, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit saja kemudian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pengajian di akhir pembahasan kita akan menyebutkan dua kisah sahabat Nabi SAW yang mereka berdakwah di umat dengan pemahaman para rasul, mengembalikan umat kepada pemahaman sahabat. Pertama, dakwah
supaya dihitung dengan batuan yang ada di depannya. 1.000 tasbih 100 kali, 1 tasbih 100 tasbih 100 kali, ataupun di komando seperti itu. Bagus. Kemudian masuk melihat seperti itu, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ma'asro'a halakat hukum mata Muhammadin ya mata Muhammadin. Betapa cepat kebinasaan kalian wahai umat Muhammad. Hingga saya bingung mungkin orang sekarang ini kok bisa orang yang sedang berpikir dikatakan kebinasaan kalian. Nah, kemudian beliau mengajak kepada haulai ashabu Muhammadin mutawafirun. Mereka para sahabat kami masih banyak. Dengan kalimat ini menunjukkan mengajak mereka agar bertanya kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka dibina langsung oleh Rasulullah untuk mengamalkan sesuatu, bukan hanya berdasarkan dengan tujuan baik, niat yang baik, atau istihsan belaka. Hanya tubulan tuksar, jadi gelas-gelas kosong belumlah hancur. Kemudian pakaiannya lampu gelap, belumlah juga pakaian Nabi belumlah juga hancur, belumlah rusak. Kalian sudah percepat kebinasaan. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma'arafna ilmu khair. Tidaklah kami berbuat demikian kecuali kami mengharapkan kebaikan. Apa jawabannya? Ibnu Mas'ud, kam min muridil khairi la musibah. Betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah yang diajak mereka generasi setelahnya oleh Ibnu Mas'ud ini yaitu untuk kembali kepada generasi sahabat. Haulai ashabu Muhammadin wa sallallahu. Ini poin utama. Demikian pula Ibnu Abbas. Ada yang masuk menyebutkan dengan satu hadis di hadapan mereka, di mana Rasulullah SAW mengatakan, saya harus ummati, akan keluar dari umat itu kaum yang mereka yang Al-Quran lain jauh tarawih. Baca Quran tapi tidak lewat dalam. Ternyata di akhir hadis Rawi mengatakan bahwasanya wajadna an aktsar al-lati kami mendapati kebanyakan mereka ternyata bergabung dengan Khawarij ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini berawal dari perkara pembinaan yang kecil terus merambah jadi ilmu yang besar, itu Khawarij. Kemudian Ibnu Abbas berdakwah dengan Khawarijnya. Sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij di Harura, Ibnu Abbas memberanikan diri atau menawarkan diri kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendakwahi mereka. Maka Ibnu Abbas datang kepada mereka di Harura. Kalau tidak salah jumlah mereka sekitar 8.000 orang di sana, banyak sekali. Kemudian datang oleh Ibnu Abbas dengan pakaian yang indah, yang bagus. Ibnu Abbas datang. Mereka mencemooh Ibnu Abbas.
ringan, merasa hina sholat kalian, ibadah kalian dibanding mereka. Ini para sahabat, dan itu dibuktikan sendiri oleh Ibnu Abbas, sesuatu yang luar biasa. Kemudian apa? Dakwah Ibnu Abbas ini poin yang kita akan garis bawahi di sini. Ketika Ibnu Abbas mengatakan jitu min indi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami datang mewakili para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun di antara kalian yang sahabat. Tidak ada satupun sahabat di antara mereka orang-orang Khawarij. Maka di sini dari ungkapan kemudian terjadi dialog. Yang setelah dialog, setengahnya dari mereka kembali kepada jalan kebenaran, setengahnya terus menerus di atas kebidaannya yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini kita garis bawahi tadi mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengajak mereka dengan pemahaman para sahabat. Dengan pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang bisa menjadikan seseorang terjadi dari berbagai syubhat. Maka tentunya wajar di antara dakwah di sunnah wal jamaah, pokok dakwah mereka, usul dakwah mereka yaitu kembali kepada pemahaman para sahabat. Inilah pada bila apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita sekalian. Senantiasa kokoh di atas semangat ini, walaupun kita memang jauh dari jalan para sahabat Nabi SAW, dan kita pun banyak hal yang kurang jauh dari apa yang ada pada para sahabat Nabi SAW. Tapi kita tidak putus asa, sebagaimana seorang ulama pernah malu kepada dunia. Mereka para sahabat telah berjalan dengan kuda-kuda mereka yang gagah di atas kebenaran. Sekarang kita bagaimana? Beliau katakan, walaupun kita melangkah berjalan sedikit, tetapi asal berada di atas jalannya, mudah-mudahan Allah satukan dengan mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian halnya. Walaupun kita kalau melangkah ada sepatu, apa yang lebih lambat dari melangkah? Walaupun kita seperti itu jalannya, asalkan berada di atas jalan sahabat, mudah-mudahan kita disatukan dengan jemaah mereka para sahabat Nabi SAW. Itulah demikian ya Pak Jabir, teman kita pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Insyaallah ada pertanyaan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dengan kita simak ya kajian dari Al-Ustadz Heri mengenai kehususan manhaj salaf, bahwa itu bukan firqah, bukan organisasi, tetapi metode atau jalan mempelajari syariat Islam sesuai dengan pemahaman para orang-orang soleh terdahulu yang diawali dengan guru kita, guru besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian para sahabat, kemudian para tabiin, dan selanjutnya pada tabiin dan ulama-ulama yang lurus sesuai dengan metode atau pemahaman salafus soleh. Nah gitu guys, semoga ini bermanfaat dan menjadi ibroh untuk kita ya, dan semangat untuk thalabul ilm syariat Islam yang lurus sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. See you next kajian. Wassalam.